hilang nyolongnya maghrib. Ternyata baju saya ketinggalan di rumahnya. Jadi saya pernah mandi di rumahnya, baju saya ketinggalan, disimpan. Itu bajunya dok keramat bupati. Akhirnya saya bilang sudah. Orang-orang datang ke rumah, saya bilang besok kalau nyuri lagi tangkap. Alhamdulillah ketangkap sudah aman, daerah Padangan. Hadirin yang saya muliakan, seseorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hidup ini susah. Seandainya pun susahnya sebentar, alhamdulillah, alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam tulisan saya, corona itu ada 5 hal. Gara-gara corona ada 5 hal. Yang pertama, corona diturunkan oleh Allah, wabah ini untuk menjatuhkan orang-orang yang sombong. Banyak di luar negeri, di Eropa, bahkan mungkin di Indonesia, membanggakan hartanya, pangkatnya, jabatannya, ialah dengan corona, kelepek. Bahkan radio BBC di Inggris yang sangat terkenal, setiap hari Jumat bikin adzan. Saking bingungnya, apa no? Dokter sudah bingung, ya, rumah sakit juga sudah stres, dokternya banyak mati. Di Amerika berapa juta? 1,5 kalau salah ya, yang meninggal. Bahkan saya dengar ini, negara Indonesia waktu itu Pak, pinjem uang 50 triliun nggak ada, sing minjemi nggak ada. Waktu kalau salah saya baca di mana itu di YouTube, Pak DPR mau suruh bikinnya tak uang 500 triliun nggak salah waktu itu. Karena apa? Semua butuh. Jadi saya katakan, corona itu diciptakan oleh, diturunkan oleh Allah untuk menjatuhkan orang-orang sombong. Tetapi yang nomor 2 dalam tulisan saya, corona itu sebagai hidayah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya corona, saya dengar dari berita-berita bahwa banyak orang-orang kafir di Eropa, di Amerika yang masuk Islam karena kebingungan. Corona juga sebagai pengingat bagi orang-orang yang lupa. Lupa kepada siapa? Lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hanya corona yang kecil, yang sangat kecil, mata nggak bisa melihat. Berantakan di mana-mana. Pondok-pondok pesantren disuruh pulang, kecuali pondok pesantren saya. Kata Pak Camat sama Pak Polisi, wis Gus keresahannya sudah, biar saja. Wis nggak usah pulang anak-anak pondok, biar aja sudah. Ya sudah, ya monggo. Bahkan bulan Syawal kemarin saya mantu itu di mana-mana, satu kecamatan oleh Pak Penghulunya cuman boleh 6 atau 7 orang. Nah saya dibilang ya Pak Penghulu nggak apa-apa, 10 orang paling banyak lah gitu ya. Begitu saya nikahkan anak saya yang datang 1000 lebih. Pak Penghulu serah nikahkan, wis takut tak muli disik Gus. Nah takut seneni Pak Polisi nggak apa-apa nanti. Nah masa orang pula orang datang mau disemput, yang dari Bali datang, yang dari Jember datang, yang dari Wonogiri, Ponorogo, Sragen, udah teko malamnya. Corona itu pengingat bagi orang-orang yang lupa. Oh ternyata Allah itu maha kuasa atas segalanya. Bahkan seminggu yang lalu, dua minggu yang lalu saya sampaikan pada santri, saya sampaikan sama Pak Menteri Pendidikan, kalau diterus-teruskan ini lockdown seperti ini, saya jamin generasi yang tahun ini akan rusak. Kenapa? Karena sekolah pakai HP Pak ya. Sekolah pakai HP itu saya tahu sendiri. Biayanya semakin tinggi dan di sana itu banyak kopi-kopi Pak Bupati. Jadi kopi itu orang anak-anak sekolah jadinya ke warung kopi cuma 3.000, ada wifi-nya. Setelah selesai sekolah sudah nongkrong di sana. Rusak generasi ini. Kalau nggak cepat dicabut. Dan saya yakin sunnatullah bahwa yang namanya musibah, yang namanya musibah ini corona itu apa namanya? Bukan apa ya, itu biasanya hanya 6 bulan, sunnahnya 6 bulan. Jadi wabah itu sunnahnya itu 6 bulan. Saya katakan, sampaikan sama Pak Jokowi, ini paling nanti 2 Agustus sudah habis insya Allah. Karena apa? Itu sunnah Allah. Nanti Agustus September itu sudah panas-panasnya, sudah akan dijabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini anak-anak kalau pakai HP terus, wadah sudah nggak karu-karuan. Makanya saya sampaikan, tolonglah kasih kelonggaran yang memang tidak zona merah, beri kesempatan untuk mendidik anak-anak. Karena anak-anak pondok kalau di dulu lama-lama, wa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Anak-anak sekolah saya banyak ketemu di kampung-kampung daerah-daerah, guru-gurunya pada stres, pada bingung, malah bingung gimana. Ini corona mengingatkan kita kepada Allah bahwa betapa kuasanya Allah menjadikan ekonomi dunia bukan ekonomi pribadi. Ontang-panting, maaf ini ya, ada ustadz nggak di sini? Saya dengar-dengar, Gus, ya apa Gus, amplop war batal kabeh. Lah alhamdulillah saya itu Pak Bupati nggak pakai amplop, sampean takoni itu. Ada 400 pengajian suci yang nggak pakai amplop, teko dewi. Saya Pak Bupati demi Allah, dikatakan semuanya saya sampaikan. Saya datang Pekanbaru, mimpi ketemu Rasulullah SAW. Berangkatlah engkau ke Pekanbaru. Makanya semua pesantren yang saya tempat dakwah, alhamdulillah berkembang dan barokah. Mudah-mudahan panjenengan juga dibarokah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sawaninya Bupati ke aku. Hadirin yang saya muliakan, tanya itu pentingnya banyak sekali. Saya datang ke tempat di mana saya dakwah, mimpi ketemu Rasulullah SAW. Dan orang mimpi ketemu Rasulullah nggak bisa diingkari. Termasuk kamanya ke Barus kemarin, saya mimpi ketemu Rasulullah. Ya Rasulullah, siapa makam di Barus itu? Apa kata biin? Lah, itu adalah sahabatku. Saya datang ke sana, gemeter saya itu. Masya Allah, naiknya 770 tangga kalau nggak salah. Dan saya debat sama orang di sana karena lingkungan Kristen semuanya. Lingkungan Kristen, kata orang Kristen di sana, ini Syekh dulu dakwah di sini tolak oleh masyarakat sini, sehingga di sini Kristen semua, hai antum jangan ngawur tak barang gitu. Ini makam 44 Hijriah. Indonesia, Kristen masuk ke Indonesia dibawa oleh Portugal kurang lebih 1500 atau 600 Masehi. Jadi ini makam sekitar 600 sama 700 Masehi yang lalu, antum belum ada. Saya takut kakek-kakek kamu dulu Islam ketika Portugis datang, dan sistem Portugis apabila menjajah satu bangsa diwajibkan masuk Kristen. Makanya hadirin yang saya muliakan, saya dakwah di kampung-kampung pelosok-pelosok, termasuk Wonogiri, ada orang Wonogiri di sana banyak kristenisasi. Anak kecil-kecil dikasih uang 100 ribuan suruh nyanyi haleluya haleluya. Saya kasih uang teman-teman saya, tak kasih 50 ribuan. Jangan, itu salah. Yang benar la ilaha illallah Muhammadur, gereja tutup. Nggak bohong, bisa lihat aja di daerah-daerah Wonogiri yang pelosok, gerejanya tutup, banyak masuk Islam. Bil barokah dakwah lillahi ta'ala. Karena itulah anak-anakku bara-bara yang saya muliakan, saya bersyukur malam ini saya bisa bertemu dengan panjenengan semuanya. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat panjenengan semuanya sesuai dengan jabatannya masing-masing. Dan saya berterima kasih kepada Pak Bupati yang berkenan meresmikan pondok pesantren yang baru dibangun, yang dibantu oleh Bang Kepri. Mudah-mudahan semakin berjaya, semakin barokah. Apa yang Bapak Bupati tadi beliau mengatakan, dia sampaikan bahwa kalau bisa tidak ada bank konvensional, tapi adanya bank syariah. Dan ini mudah-mudahan menjadi tauladan, menjadi contoh di negara atau bupati atau kabupaten yang lain yang ada di Indonesia, khususnya yang mayoritas kabupaten itu mayoritas agama Islam. Hadirin bapak-bapak ibu yang saya muliakan, yang saya teruskan, yang keempat, corona ini oleh Allah dijadikan sebagai hidayah, sebagai petunjuk jalan, sebagai mahabbah orang-orang yang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan adanya corona ini, orang-orang para wali-walinya Gusti Allah mbak susah malah seneng. Alhamdulillah ono corona, biar manusia umat Islam tahu, biar orang-orang manusia tahu betapa Allah maha kuasa atas segalanya. Dengan hanya benda yang sangat kecil, Allah porak-porandakan ekonomi dunia. Sunnatullah, ekonomi kalau sudah naik pasti turun.